Halo minasan, assalamualaikum, wahai gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Channel. Terima kasih sudah klik video ini dan kita kembali lagi di Kinoko Short N2 episode keberapa saya lupa lagi. Dan langsung saja kita akan bahas bumpo kali ini adalah kotoni. Dan biasanya kata sifat ya minasan ketemunya kata sifat i tambahin kotoni atau kata sifat na tambahin na kotoni. Dan ini gampang banget artinya adalah sangat atau sangat dititik-titikan. Oke, jadi ada kesan sangat bla bla bla. Contohnya kanashi kotoni, sangat disayang, sangat disedihkan. Oke, menyedihkan banget nih. Oke, sedih bangetnya itu bla bla bla. Kanashi kotoni bla 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 bla. Oke, yang disedihkannya itu sangat disedihkan bahwa nanti setelah itu ada kalimat berikutnya. Oke, contoh gini, kanashi kotoni naganen katte ita inu ga nakunatta. Oke, kanashi kotoni artinya adalah sangat sedih banget nih. Oke, naganen katte ita. Naganen katte ita. Naganen itu waktu tahun yang panjang ya. Naganen katte ita inu ga nakunatta. Sangat menyedihkan sekali bahwa anjing yang sudah kita rawat bertahun-tahun itu meninggal. Kayak gitu minasan. Oke, terus berikutnya ureshi kotoni. Oke, ureshi kotoni hajimete no kiryou ga omotta yori okatta, misalkan gitu ya. Wah, menyenangkan sekali nih, sangat menyenangkan sekali. Oke, hajimete no kiryou ga omotta yori okunatta. Oke, sangat menyenangkan sekali bahwa gaji pertama kita lebih banyak daripada perkiraan. Oke, seperti itu. Contoh lain lagi biar gampang ya. Zannen na koto ni N4 gokaku shinagatta. Sangat disayangkan sekali gitu ya, N4-nya nggak lulus. Atau sebaliknya, oke, ureshi koto ni, oke, ureshi koto ni Nihongo no ryoku shiken no N1 gokaku shita, gitu penasannya. Sangat menyenangkan sekali bahwa lulus N1, kayak gitu penasannya. Seperti itu deh contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Dan minasang ini jarang banget sih kalau diucapkan. Biasanya diucapkan dengan bentuk narasi-narasi gitu ya minasang. Kalau dalam percakapan sehari-hari jarang sih minasang. Tapi kalau misalkan denger, kalau misalkan mau ngomong juga silakan sebetulnya minasang ya. Dan biasanya ketemu kata sifat yang bersifat perasaan, saiwai, zannen, kanashi, ureshi. Oke, seperti itu. Fushigi na koto ni, misalkan fushigi na koto ni kare no subete itta koto wa honto datta. Oke. Sangat dianehkan sekali gitu ya, sangat dianehkan sekali apa yang dia ucapkan itu betul semua gitu minasang. Oke, contohnya gini, ada Lord Rangga ya, Lord Rangga masih inget gak minasang? Lord Rangga tuh pemimpinnya Sunda Empire gitu ya. Fushigi na koto ni Lord Rangga ga hanashite ita koto wa zenbu honto datta gitu ya. Sangat dianehkan sekali bahwa perkataan Lord Rangga itu semuanya bener kayak gitu minasang ya. Yaitu bentuk zaru o enai. Oke, zaru o enai gitu minasang. Dan kita sebelum ini ke rumusnya dulu ya minasang ya. Rumusnya adalah kata kerja. Jadi kata kerja bentuk mas sama seperti cara ngerubah ke dalam bentuk kata kerja nai, yaitu ke a dulu nih ya. Ichiri bini miki gishi sebelum mas kita ubah dulu ke watara banama kagasa, tambahin zaru gitu ya. Contoh kaimas jadinya kawazaru gitu ya. Kawazaru o enai. Terus berikutnya tachimas tatazaru o enai gitu minasang. Oke, kaerimas kaerazaru gitu minasang. Bi yobazaru ni shinazaru yomimas yomazaru dan seterusnya. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk a semua dulu minasang ya. Ichiri bini miki gishinya kita ubah menjadi watara banama kagasa tambahin zaru oenai gitu minasang. Dan kalau kata kerja kedua ya gampang, tinggal coret masnya diganti dengan zaru, tabe zaru oenai, oshie zaru oenai dan seterusnya. Dan ini dia ya. Kalau kata kerja ketiga, shimasnya jadi sezaru oenai, oke? Setsume sezaru oenai, oke? Shimasnya jadi se, oke? Shimas jadi sezaru oenai. Ingat itu minasang ya. Nah, berikutnya kimas datang. Nah, kimas datang itu jadi kozaru oenai. Kimas datang itu kozaru oenai. Kayak gitu minasang. Dan ini artinya apa sih? Ini bentuk kata ya, bentuk kaku banget, artinya jarang diucapkan dalam percakapan sehari-hari, itu jarang minasang. Oke, artinya adalah harus atau mau nggak mau gitu. Kalau dalam percakapan sehari-hari kita bisa pakai gunakan ushikanai, oke, taberu ushikanai,
taberu shikanai, artinya mau nggak mau harus makan gitu ya. Nah, tabezaru oenai itu mirip juga minasang ya, seperti itu. Jadi tabe nakereba narimasen, tabe nakia ikemasen, taberu shikanai atau tabezaru oenai secara arti hampir sama aja. Cuman secara bameng ini yang kaku ya minasang, yang katai-katai gitu, biasanya dibentuk tulisan yang formal kayak gitu minasang, bukan yang formal tapi kaku aja. Terus saya juga pertama kali dengar zaru oenai itu di iklan di TV waktu di Jepang ya minasang, seperti itu. Oke, contoh kalimatnya aja langsung ya minasang, gini gampang sih ya. Kareno kekkon shiki ni wa isogashikute mo kozaru oenai. Oke, kareno kekkon shiki ni wa ke acara pernikahan dia gitu ya, isogashikute mo, meskipun sibuk, kozaru oenai, mau nggak mau saya harus datang. Oke, kalau ke pernikahan, acara pernikahannya dia mah meskipun sibuk juga gue mau nggak mau harus pergi, harus berangkat, harus datang kayak gitu menasangnya. Jadi ini harus gitu ya. Ashita shiken dakara benkyou sezaru oenai. Oke, ashita shiken dakara benkyou sezaru oenai, karena besok shiken, ujian, mau nggak mau harus belajar atau harus belajar kayak gitu minasangnya. Itu kono jokyou dewa watashi wa ketsudan, kono jokyou dewa watashi wa ketsudan sezaru oenai gitu minasangnya. Di situasi seperti ini saya harus mengambil keputusan, mau nggak mau harus mengambil keputusan kayak gitu minasang. Oke, contoh kalimatnya seperti itu. Sebetulnya gampang aja ya minasang. Zaru oenai, sekali lagi rumusnya adalah kata kerja pertama itu ichi ribi miki gisinya jadi watarabana makagasa, tambahin zaru oenai. Oke. Kalau kata kerja kedua langsung aja masih coret diganti dengan zaru oenai. Kalau kata kerja ketiga shimasnya jadi se zaru oenai. Kalau kimas datang jadi kozaru oenai kayak gitu. Secara arti sama dengan bentuk kamu seru tambahin shikanai. Artinya adalah mau nggak mau harus bla 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 kayak gitu, atau bahasa Belandanya adalah daik to daik to daik minasangnya gitu ya. Taberu shikanai. Daik to daik to daik daan gitu ya, mau nggak mau harus makan. Tabezaru oenai, mau nggak mau harus makan gitu ya. Kono kusuri o nomazaru oenai. Oke, mau nggak mau harus minum obat ini gitu ya. Nomu shikanai gitu ya, mau nggak mau harus minum obat ini. Mungkin dalam percakapan sehari-hari kita ngomongnya nomu shikanai, tapi kalau mungkin dalam bentuk tulisan itu nomazaru oenai gitu nasangnya, seperti itu guys. Kita akan bahas bumpo kita kok N2 itu bumponya bumpo shidai. Nah, ini gampang banget minasang, gampang banget shidai ini. Rumusnya adalah kata kerja masnya coret diganti dengan shidai. Artinya adalah segera setelah ini, guys, setelah kata kerja ini, owari shidai, segera setelah selesai, maka bla 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 gitu ya minasang. Oke, gampang banget ya kata kerja masnya coret diganti dengan shidai, dan ini artinya adalah segera setelah titik-titik maka akan titik-titik. Ini adalah biasanya bersih bentuk-bentuk formal ya minasang, dalam bisnis-bisnis sering diucapkan kayak gitu minasang. Oke, contohnya kaigi ga owari shidai goren raku itashimasu. Oke, kaigi ga owari shidai goren raku itashimasu, misalkan gitu ya, segera setelah kaigi, setelah rapatnya selesai akan saya hubungi. Setelah rapatnya selesai akan saya hubungi kayak gitu minasang. Oke, terus shorui ga todoki shidai gokakunen itashimasu. Oke, shorui ga todoki shidai, todokimasu itu nyampe. Oke, todoki shidai segera setelah nyampe. Oke, segera setelah dokumennya nyampe akan saya kakuni, akan saya cek minasang, seperti itu guys. Oke, gampang ya. Terus berikutnya, junbi ga deki shidai. Oke, junbi ga deki shidai shuppatsu shimasu. Oke, junbi ga deki shidai shuppatsu shimasu. Oke, segera setelah persiapannya selesai shuppatsu shimasu, maka akan berangkat kayak gitu minasangnya. Kata kerja masnya coret diganti dengan shidai, artinya adalah segera setelah titik-titik maka akan titik-titik, dan biasanya adalah bentuk formal ya minasang. Oke. Sebetulnya sama kayak kemarin, yaitu shidai. Oke, kalau kemarin kan kata kerja masnya coret diganti dengan shidai, yang artinya adalah segera setelah titik maka titik. Dan sekarang rumusnya adalah kakak benda tambahin shidai. Oke, shidai des, kalau di ujung kalimat shidai des atau shidai da. Nah, itu kalau misalkan di tengah kalimat boleh shidai de bla 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 kayak gitu menasak. Yang artinya adalah
tergantung atau terserah minasan, oke? Ashita yasumu ka douka wa sensei shidai desu. Nah, gitu ya. Ashita yasumu ka douka wa sensei shidai desu. Besok libur atau enggak itu tergantung sensei atau terserah sensei kayak gitu minasan, oke? Contohnya, contoh lain lagi. Seiko dekiru ka douka wa seiko dekiru ka douka wa, oke? Bisa sukses atau enggak, bisa berhasil atau enggaknya itu doryoku shidai lah. Oke, doryoku shidai desu. Bisa sukses apa enggaknya tergantung dari usahanya gitu minasan, oke? Contoh lainnya minasan, contoh lainnya di tengah-tengah ya. Kyuryo wa keiken shidai de kimarimasu. Oke. Kyuryo wa gaji keiken shidai de kimarimasu. Gaji itu ditentukan berdasarkan atau ditentukan tergantung keiken shidai de. Oke. Gaji tergantung pengalamannya, nanti diputuskannya tergantung pengalaman kayak gitu minasan, oke? Teman lainnya, tenki shidai de pikniku o suru ka o kimemasu, gitu ya. Kita akan putuskan mau piknik apa enggak itu tergantung tenki shidai de. Kayak tenki shidai de pikniku o suru ka o kimemasu, gitu minasan. Pakai itu ya. Piknik itu tergantung daripada cuacanya. Kayak tergantung cuacanya, kita mau piknik apa enggak. Kita akan putuskan mau piknik apa enggak tergantung cuacanya. Kayak gitu minasan, oke? Seperti itu. Ryugaku suru ka douka wa oya no kangae shidai da. Oke? Ryugaku suru ka douka wa oya no kangae shidai da. Ya, mau belajar di luar negeri itu tergantung dari pemikiran orang tua. Kayak gitu minasan, oke? Mudah-mudahan memang dipahami ya minasan. Ini kata benda tambahin shidai dah atau shidai des kalau di ujung kalimat. Kalau di tengah kalimat itu shidai te. Dan ini biasanya sih ke bumpo yang sering diucapkan dari bentuk negosiasi dan agak formal kayak gitu minasan. Oke? Watashi no kiri wa ikura desu ka? Misalkan ya. Ja, anata no doryoku shidai de kiri wo kimemasu yo. Jadi anata no doryoku shidai de kiri wo kimemasu yo. Gitu ya. Marketing juga anata no doryoku shidai de kimemasu. Gitu ya. Marketing itu diputuskannya tergantung dari anata no doryoku, tergantung dari usaha Anda kayak gitu. Nah, marketing kan kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, Ada yang mirip-mirip nih minasan, oke? Yaitu bumpo sue atau sueni minasan ya, kanjinya kanji mirip matsu ya minasan, oke? Seperti itu. Jadi rumusnya adalah kata kerja bentuk ta lampau tambahin sueni atau kata benda tambahin no sueni, yang artinya adalah setelah sekian lama bla 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 bla, akhirnya bla 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 gitu ya, mirip dengan ageku ya minasan. Tapi kita bahas dulu nih sueni minasan, nanti perbedaannya ada di di akhir video ya minasan, oke? Seperti itu. Jadi sekali lagi rumusnya adalah pola kalimat bentuk tak lampau ditambahin sueni atau kata benda tambahin no sueni, yang artinya adalah setelah sekian lama bla 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 bla, akhirnya bla 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 gitu ya minasan. Oke, langsung ke contoh kalimatnya. Iro-iro nayanda sue ni Nihon ni ryugaku suru koto ni shimashita atau suru koto ni kimemashita, boleh ya minasan, seperti itu. Jadi setelah sekian lama nayanda itu kebingungan, setelah sekian lama iro-iro nayanda sue ni setelah sekian lama kebingungan, akhirnya Nihon ni ryugaku suru koto ni kimemashita gitu ya, akhirnya memutuskan untuk ryugaku atau sekolah ke Jepang, sekolah luar negeri ke Jepang. Seperti itu minasan. Contoh lain lagi, choujikan no kaigi no sue ni, oke, yatto ketsuron ga demashita. Oke, yatto ketsuron ga demashita. Setelah sekian lama ya, choujikan itu nagai jikan ya, choujikan itu waktu yang lama. Setelah sekian lama, oke, kaigi no sue ni setelah sekian lama rapat, yatto akhirnya ya, ketsuron ga demashita, akhirnya keluarlah kesimpulan gitu ya. Setelah sekian lama rapat akhirnya keluar kesimpulan. Berikutnya ya minasan, contoh berikutnya. Iro-iro kangaeta sue ni, oke, iro-iro kangaeta sue ni ano futari wa wakareru koto ni shimashita. Oke, iro-iro kangaeta sue ni ano futari wa wakareru koto ni shimashita. Oke, setelah sekian lama setelah iro-iro berpikir ya gitu ya, akhirnya memutuskan untuk
wakareru, untuk berpisah atau bercerai, minasan. Seperti itu ya. Nah, ini kalau dipikir-pikir kan mirip keka ya, mirip banget dengan keka. Kalau sama keka itu mirip lah ya, tak keka, oke. Akhirnya, hasilnya, bla 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 gitu. Nah, yang agak mirip lagi itu ya tuh dengan ageku, minasan. Tak ageku nih, misalkan. Nah, itu kan setelah sekian lama kayak gitu, akhirnya bla 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 kayak gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya di nuansanya aja, minasan ya. Nuansanya berbeda. Biasanya secara nuansa kalau sueni itu lebih cenderung formal, dan biasanya hasil akhirnya, oke, hasil akhir dari sueni ini bisa hal yang bersifat netral atau positif, hal yang baik-baik gitu, minasan, oke. Nah, tetapi kalau ageku ini cenderung kebanyakannya itu hal-hal yang negatif gitu ya. Bingung ya. Nah, ini contoh kalimat yang sudah saya siapkan buat minasan ya. Itu nandomo mensetsu o uketa sue ni, oke, nandomo mensetsu o uketa sue ni, setelah beberapa kali ikutan interview gitu ya, yatto naite ga moraeta, yatto naite ga moraeta gitu ya, akhirnya diterima. Naite itu terimaan kerja ya, akhirnya diterima. Sekali lagi ya, nandomo mensetsu o uketa sue ni yatto naite moraeta gitu ya. Setelah saya ikutan beberapa kali interview, akhirnya gitu ya, panjang dari prosesnya ya, akhirnya diterima kerja gitu, minasan. Itu kalau sueni. Nah, kalau ageku itu bisa cenderung negatif, biasanya cenderung hasilnya negatif. Dan masih contoh soal yang sama, oke? Nandomo mensetsu o uketa ageku ni kekyoku, oke, kekyoku hitotsu no kaisha demo saiyou sarenakatta, oke? Oke, seperti itu ya, minasan. Setelah ikutan interview nih, setelah beberapa kali ikutan interview, ujung-ujungnya saya nggak keterima gitu ya. Oke, hitotsu no kaisha ni mo saiyou sarenakatta gitu, minasan ya. Direkrut sama satu perusahaan aja enggak gitu. Setelah sekian lama ikut interview gitu, minasan. Oke. Minasan, yaitu kita akan bahas bumbu zujimai. Oke, zujimai. Nah, rumusnya itu adalah kata kerja bentuk nai ya, ikazu ya, ikimas, ikazu kayak gitu ya, bentuk zu, tahu kan bentuk zu ya, bentuk nainya aja, nainya coret diganti dengan zu. Kaimas jadi kawazu, ikimas, ichiri misalkan, tachimas, tatazu, jimai gitu, misalkan nggak bentuk zu-nya aja cari ya, oke. Terus ichiri kaerazu, nah kaerimas jadi kaerazu, shinimas shinazu, yomimas yomazu gitu. Terus tobimas tobazu, ikimas ikazu, kakimas kakazu, isogimas isogazu, oyogimas oyogazu gitu ya, hanashimas hanasazu, jimai. Nah, pakai jimai aja gitu, minasan. Oke. Kalau kata kerja kedua gampang ya, tabemas tabezu jimai gitu. Kalau kata kerja ketiga ya seizu jimai gitu ya, minasan. Karena sama ya, seizu kayak bentuk zu gitu, minasan. Oke, rumusnya bentuk itu ya, bentuk zu tambahin jimai gitu ya. Artinya adalah zu jimai ini artinya adalah untuk mengekspresikan agak penyesalan gitu ya, nggak sempet ngapain gitu ya, ujung-ujungnya gue nggak sempet ngapain. Contoh nih ya, saya di Jepang nih, 3 tahun di Jepang, tapi saya nggak sempet untuk pergi ke Gunung Fuji misalnya, kayak gitu ya. Itu 3年ぐらい日本にいたのに、3年ぐらい日本にいたのに、富士山に行かずじまいだった。Oke,富士山に行かずじまいで帰国しました。Gitu, minasan ya. Seperti itu. 3 tahun saya di Jepang, padahal 3 tahun saya di Jepang, tapi saya pulang dengan tanpa gitu ya, dengan tanpa ujungnya nggak sempet gitu ya, nggak kesempet pergi ke Fujisan kayak gitu, oke? Isogashikute karena sibuk ya. John Wick o mizu jimai datta, oke? John Wick o mizu jimai datta gitu ya. Karena sibuk gitu ya, akhirnya atau ujung-ujungnya saya nggak sempet nonton John Wick gitu, minasan, oke? Seperti itu. Apalagi ya, Nihon 2週間ぐらい旅行したのに本当のおでんを食べずじまいだったgitu ya, 本当のおでんを食べずじまいだったgitu ya. Saya padahal 2 minggu tuh liburan ke Jepang, tapi nggak sempet gitu ya, nggak sempet makan odeng. Nah, kayak gitu, oke?
Gampang ya, seperti itu. Jadi ini zujimai artinya adalah sebuah pola kalimat untuk menyampaikan nuansa penyesalan si pembicara bahwa dia akhirnya atau ujung-ujungnya dia nggak sempat ngapain kayak gitu ya. Nah, satu lagi nih contoh kalimat ya. Kanojo ni wa hontou no koto o iezu jimai datta. Iezu jimai datta gitu ya. Kepada dia gitu ya. Hontou no koto o iezu jimai datta. Ujung-ujungnya saya nggak bisa mengucapkan gitu ya, atau ujungnya saya nggak sempat mengucapkan hal yang sebenarnya kepada dia. Nah, kayak gitu minasang contohnya, oke? Bumbu kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk zu ni irarenai atau zu ni wa irarenai. Nah, bentuk zu itu sendiri seperti apa minasang ya? Sebetulnya sebelumnya udah dibahas ya minasang. Jadi bentuk nai, oke, nai de gitu ya. Nai itu diganti dengan zuni. Contohnya gini ya minasang. Kaimas ya, kaimas. Kalau bentuknya kan kawanai gitu minasang. Nah, ini nai-nya kita ganti dengan zu aja minasang ya. Kawazuni. Oke, kawazu. Terus tachimas tatazu. Torimas torazu. Nih ya, kayak gitu minasang. Jadi itu zu ni itu sama dengan naide minasang. Mirip ya. Zu ni itu sama dengan naide gitu. Dan bumpo kali ini kita akan bahas yaitu adalah zu ni wa irarenai atau naide wa irarenai. Terserah minasang ya. Terserah minasang mau zu ni wa irarenai boleh, mau naide wa irarenai boleh. Mungkin kalau naide wa itu terkesan agak gimana ya, agak formal kali ya minasang. Agak ya formal lah misalnya, agak strict ya, strict gitu minasang. Seperti itu ya. Zu ni wa irarenai. Oke, contohnya nakazuni wa irarenai kayak gitu. Terus kairazuni wa irarenai kayak gitu. Nah, zuni wa irarenai itu sendiri artinya apa minasang? Artinya adalah nggak bisa kalau enggak. Oke, nggak bisa kalau enggak atau nggak tahan untuk ngapain minasang. Oke, langsung ke contoh kalimat biar gampang. Ano dorama o miru to maikai, oke, nakazuni wa irarenai. Kalau nonton drama itu tuh ya, maikai, setiap kali gitu ya, setiap kali itu saya pengen nakazuni wa irarenai. Artinya nggak bisa untuk tidak nangis. Artinya nggak tahan untuk nangis minasang, oke? Nakazuni wa irarenai, seperti itu. Contoh lain lagi ya. Kare no doryoku o miru to, kare no doryoku o miru to, tetsudawazuni wa irarenai. Oke, tetsudawazuni wa irarenai. Melihat upaya dia gitu ya, nggak bisa untuk nggak tetsudaimasu. Oke, tetsudawazuni wa irarenai. Nggak bisa untuk tidak membantu atau nggak tahan nih gue pengen bantu gitu loh minasang. Oke, sekali lagi, kare no doryoku o miru to. Oke, kalau melihat upaya dia, tetsudawazuni wa irarenai. Nggak bisa untuk tidak membantu. Atau tetsudawanai dewa irarenai. Kayak gitu minasang. Seperti itu ya minasang. Oke, saya lupa ya, kalau kata kerja ketiga ya, shimasnya diganti dengan seizu ya minasang. Kalau minasang belajar level N2 tentu bentuk zu ini udah nggak asing lagi ya minasang. Cuman itu mengingatkan saja sekali lagi. Ya, berikutnya contoh kalimat lain lagi ya minasang. Itu machigai o mitsuketara. Kalau menemukan kesalahan, shiteki sezu ni wa irarenai. Shiteki sezu ni wa irarenai. Kalau saya tuh melihat kesalahan ya, kalau saya melihat kesalahan itu shiteki sezu ni wa irarenai. Saya nggak bisa untuk nggak nunjukin ya. Saya nggak bisa untuk nggak nasihatin. Saya nggak bisa untuk apa ya, untuk nggak ngasih evaluasi ya. Shiteki itu apa ya, kasih tahu, ngabejaan kalau bahasa Belandanya ya, ngabejaan misalnya. Kalau menemukan kesalahan, machigai o mitsuketara shiteki sezu ni wa irarenai. Oke, ya. Kalau menemukan kesalahan, saya nggak bisa untuk tidak memberikan petunjuk atau tidak menunjukkan atau tidak menasehati. Kayak gitu ya, minasang. Oke? Kita akan bahas bumpo so ni nai. Rumusnya itu sendiri kata kerja mas, masnya coret diganti so ya, ni nai gitu minasang. Ini sendiri adalah lawan kata dari kata so des. Nakiso des. Kelihatannya akan nangis gitu ya minasang.
Nah, ini untuk menunjukkan hal yang kayaknya agak sulit dan sedikit mustahil. Jadi, so ni nai ini artinya adalah sulit dan agak sedikit mustahil gitu ya. この問題は簡単に解決できそうにない. Nah, itu langsung ke contoh kalimat biar gampang ya. Oh, rumusnya bentuk kata kerja masnya coret diganti dengan so ninai. Terus kalau shimas itu gampang ya. Shi masunya aja coret. Shiso ninai. Kalau kimas yang datang itu ya kiso ninai aja gitu misalnya ya. Tadi langsung ke contoh kalimatnya. この問題は簡単に解決できそうにない. Soal ini gitu ya agak mustahil dikerjakan dengan mudah atau minim sekali kemungkinan untuk dikerjakan dengan mudah kayak gitu minasan ya. Contoh lain lagi apa ya? 今月は忙しくて、今月はとても忙しくて旅行に行けそうにないgitu ya minasan. Bulan ini saya sibuk ya minasan, jadi ryoko ni ikeso ni nai kayaknya agak sulit, mendekati mustahil untuk bisa pergi ryoko minasan. Seperti itu ya, seperti itu minasan ya. So ni nai atau so monai juga ya minasan kadang-kadang. Nah, itu untuk menunjukkan hal yang kelihatannya sulit banget dan agak mustahil untuk dikerjakan atau untuk kejadian. Nah, contoh lagi satu minasan yang mau ingat di kepala saya. このままの雨では試合が始まりそうにない gitu ya. Kalau hujannya terus-terusan begini minasan,試合が始まりそうにないgitu ya, misalnya agak sulit atau agak mustahil untuk mulai pertandingannya minasan. Oke, seperti itu guys. Dan kali ini kita akan bahas bumpo yang menarik nih minasan, bumpo dake atte minasan ya, dake atte atau dake no koto wa atte minasan. Rumusnya dulu nih, rumusnya itu adalah kata benda langsung tabrak tambahin dake atte minasan. Kalau misalkan kata sifat na pakai dake atte. Kalau kata sifat i langsung bentuk biasa tambahin misalkan takai dake atte dan seterusnya. Kalau kata kerja tentu adalah bentuk biasa. Oke, kata benda langsung tambahin dake atte atau dake no koto wa atte. Kalau kata sifat na pakai na dake atte. Kalau kata sifat i pakai bentuk biasa takai dake atte, yasui dake atte, samui dake atte dan seterusnya. Kalau misalkan kata kerja tentu pakai bentuk biasa hataraita dake atte bla 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 gitu minasan. Dan artinya ini sendiri adalah untuk memuji seseorang dikarenakan kita punya ekspektasi gitu ya. Kalau ngomongin misalkan 10 tahun bekerja di Jepang, bahasa Jepangnya jago. Oke, bahasa Jepang jago nih karena 10 tahun kerja di Jepang. Misalnya kita mau ketemu sama orang Indonesia yang memang udah 10 atau 20 tahun bekerja di Jepang. Terus pas kita ngomong bahasa Jepangnya jago banget gitu kan. Nah, kita muji karena memang pantas saja karena dia sudah 20 tahun bekerja di Jepang. Nihongo ga jouzu desu. Nah, itu pakai dake atte minasan. Ini untuk memuji suatu hal yang sudah kita ekspektasikan atau sudah kita kita duga-duga, kita kira-kira minasan seperti itu. Langsung ke contoh kalimat ya. 20 年間も日本で働いていただけあって. Oke. Nah, kalau misalkan diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin gini, gitu kan, dikarenakan 20 tahun ini pantas saja bla 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 gitu minasan ya. Dikarenakan bla 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 pantas saja bla 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 gitu. Oke. 20 年間も日本で働いていただけあって日本語がすごいペラペラです. Misalkan gitu ya. Oke, dikarenakan udah 20 tahun bekerja di Jepang, pantas saja Nihongo ga sugoi pera-pera desu. Pantas saja bahasa Jepangnya bagus banget, lancar banget, kayak gitu minasan. Oke? Ano hito wa, atau kanojo wa, mainichi renshu shite iru dake atte. Oke? Ano hito wa, kanojo wa, mainichi renshu shite iru dake atte. Dikarenakan orang itu atau dia ya berlatih setiap hari, piano ga jouzu desu. Oke? Piano ga jouzu desu gitu ya. Dikarenakan dia tiap hari latihan, pantas saja pianonya bagus kayak gitu. Oke? Kare no okusan wa nihonjin dake atte nihongo ga umai desu gitu ya. Dikarenakan istrinya adalah orang Jepang, pantas saja nihongo ga umai desu. Bahasa Jepangnya
jago kayak gitu minasan. Contoh lain lagi ya. Oke, Ronaldo wa pro senshu dake atte ugoki ni muda ga nai. Karena Ronaldo itu pro senshu atau atlet profesional gitu ya, pantas saja dalam gerakannya itu muda ga nai. Tidak ada yang sia-sia gerakannya itu minasan ya. Seperti itu. Contoh lain lagi apa ya? Kono mise wa ninki ten dake atte itsumo konde imasu. Itsumo konde iru gitu minasan ya. Dikarenakan toko ini toko yang ninki ten, oke, toko yang ninki, toko yang populer gitu ya. Pantas saja itsumo konde iru, selalu penuh kayak gitu des. Oke desu ka? Seperti itu minasan bumbu kali ini. Jadi rumusnya adalah kata kerja, kata benda tambahin dake ate. Kalau misalkan kata sifat na pakai na dake ate, kalau kata sifat i pakai dake ate. Oh ya, saya belum ngasih contoh kata sifat i ya, minasan. Takakatta dake ate, kono koto wa totemo atatakai desu. Oke. Dikarenakan ini mahal ya, pantas saja hangat gitu ya. Jadi hal positif itu ya wajar lah, harga mahal kalau hangat lah gitu ya. Artinya memuji ya karena kita punya ekspektasi di balik harganya mahal. Oke. Naiki wa takakatta dake atte aruki yasui desu gitu ya. Dikarenakan naiki ini mahal ya pantas saja aruki yasui, gampang dipakai jalan kayak gitu minasan ya. Itu contoh kata sifat i-nya seperti itu. Oke. Kata benda tambahin dake ate, kalau kata sifat na tambahin na dake ate, kalau kata sifat i yaitu bentuk biasa tambahin dake ate, kalau kata kerja ya sama bentuk te iru, bentuk ru, bentuk ta, bentuk nakata dan lain sebagainya. Bentuk biasa tambahin dake ate yang artinya adalah dikarenakan bla bla bla, pantas saja bla bla bla. Kayak gitu minasan. Oke? Kita akan bahas bentuk dakeni ya minasan, setelah sebelumnya dake ate ya untuk memuji karena ekspektasi, kita punya ekspektasi gitu ya. Dikarenakan mahal pantas aja bla bla bla, sepadan lah gitu minasan. Oke, dan sekarang kita belajar bentuk dakeni. Dakeni ini sendiri kalau ada yang bernuansa positif gitu ya. Kalau sebelumnya kan bernuansa positif. Dake ate atau dake no koto wa ate minasan, bernuansa positif. Nah, kalau dakeni ini campur nih, ada yang bernuansa positif, ada juga yang bernuansa negatif. Tapi kalau saya untuk memudahkan, kalau yang positif-positif saya pakai dake ate kalau mau ngomong. Nah, kalau misalkan yang negatif baru pakai dakeni. Oke. Nah, dake ate rumusnya itu sendiri sama ya minasan, kata benda tambahin dakeni, terus kata sifat na pakai na dakeni, kata sifat ditambahin dakeni, kalau kata kerja bentuk kamus atau bentuk biasa tambahin dakeni. Artinya ada dua ya minasan, ada arti positif dan arti negatif. Saya hafalkan aja minasan, arti positif langsung ke contoh kalimatnya begini. Kono mise wa ninki na dake ni service mo subarashii desu. Oke. Oke, karena mise ini ninki, populer ya, servisnya juga subarashi. Oke banget gitu minasan. Dan ini kebanyakannya kalau daken ini yang negatif. Biasanya ekspektasi kita segini, hasilnya begini gitu loh minasan. Oke? Atau kalau bahasa Indonesianya, padanan dalam bahasa Indonesia gini. Justru karena begini mengecewakan banget nih kalau begini gitu ya. Contohnya gini, mainichi gambatte renshu shite ita dake ni make wa shokku datta. Oke, make wa shokku datta gitu ya. Justru karena kita semangat latihan tiap hari nih, make kekalahan itu shock, kekalahan itu mengejutkan banget gitu ya minasan. Oke, seperti itu. Kanojo wa mainichi gambatte renshu shite ita dake ni fugokaku wa yosogai datta. Justru karena dia itu latihan dengan semangat tiap hari gitu ya, nggak lulus itu adalah yosogai. Ya, yosogai itu di luar dugaan banget tuh dia nggak lulus itu gitu minasan. Oke, seperti itu. Atau contoh lainnya, ekspektasinya segini, kenyataannya segini gitu ya. Contohnya, kono smaho wa takakatta dake ni 1週間 dake de kowarete ite gakkari shita. Oke, 1週間 dake de kowarete ite gakkari shita. Kono smaho wa takakatta dake ni, justru karena smartphone ini mahal gitu ya, 1週間 dake kowarete ite gakkari shita. Ya. Hanya seminggu aja gitu ya langsung rusak, itu gakkari, mengecewakan banget gitu ya minasan. Jadi ini bentuk kekecewaan tapi pakai banget gitu minasan ya, seperti itu des. Oke, jadi kalau dakeni ini kalau dalam padanan bahasa Indonesianya justru karena titik-titik malah saya tambah titik-titik gitu minasan. Contoh tadi ya, takakatta dakeni sugu ni kawarete ite gakkari shita gitu ya. Justru karena mahal gini nih saya
tambah kecewa lah gitu. Gakkari kan kecewa ya. Kekecewaannya bertambah gitu minasang. Seperti itu des. Oke. Kalau dake no koto wa ate yang episode sebelumnya adalah untuk memuji, kalau ini adalah untuk menyampaikan suatu kekecewaan biasanya. Tapi ada juga yang positif tapi beberapa aja. Kalau saya untuk membedakannya, kalau yang positif-positif pakai dake ate atau dake no koto wa ate. Kalau misalkan yang negatif pakai dake ni. Meskipun dake ni tidak hanya yang negatif, ada yang beberapa yang positif juga ya. Minasang hampir mirip dengan dake ate. Kayak gitu des. Oke? Ya minasang, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat minasang. Juga bukan buat minasang aja sih, buat saya juga sama. Nge-review lagi, belajar lagi, nonton video saya sendiri lagi. Berarti itu des. Ya minasang, kono doga wo saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Mata jikai no doga de o会いしましょう. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye, Hanopis.